Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab 174. Hadis yang telah kita selesaikan adalah hadis nomor 389, dan pada pertemuan yang lalu kita juga mulai menjelaskan bab 175 dan 390 yang akan kita sempurnakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di mana bab ke 175 berkaitan dengan babu majaa fi qatli al-hayyah wal aqrab fi shalah. Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan dibolehkannya membunuh al-hayyah, membunuh ular, dan al-aqrab, kalajengking di dalam salat. Artinya tatkala seseorang
berada di dalam salat, kemudian ada seekor ular atau kalajengking, maka syariat membolehkan bagi orang tersebut untuk membunuh dua binatang ini. Sekalipun membunuh binatang ini membutuhkan gerakan yang banyak kadangkala. Ya, sekalipun banyak gerakannya, padahal salat sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu sangat diperintahkan kita berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Ya, untuk khusyuk di dalam salat. Dan telah kita jelaskan dimaksud dengan khusyuk pada pertemuan yang lalu, yakni khusyuk hatinya dan tenang anggota tubuhnya. Apabila hati khusyuk, maka biasanya anggota tubuh juga akan tenang, ya. Namun ini pengecualian dalam hadis ini, ya, terkait dengan apabila ada ular atau akrab atau kalajengking, maka syariat membolehkan, ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadaini fi shalah al-hayyati wal aqrabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap membunuh dua aswadain, ya, dua binatang yang hitam di dalam salat. Yang dimaksudkan di sini adalah al-hayyah wal aqrab. Al-hayyah wal aqrab, yakni ular dan kalajengking. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita singgung bahwa syariat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan beberapa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh, dan beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh. Ini ketetapan dalam syariat sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia menetapkan syariat ini melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam kecuali pada perintah untuk membunuh beberapa jenis binatang. Ini terdapat kemudaratan pada binatang tersebut. Ya, terdapat apa? Mudarat atau bahaya bagi binatang tersebut. Dan tidaklah syariat menetapkan beberapa binatang tidak boleh dibunuh kecuali di binatang tersebut ada beberapa faidah atau manfaat atau kebaikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah dua hewan ini bahkan dibunuh sekalipun kita sedang salat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan dalam riwayat khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram. Ada beberapa binatang atau 5 binatang yang dibunuh, yang dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Jadi kalau ketemu dengan binatang ini dimanapun, di tanah halal maupun di tanah haram, maka syariat memerintahkan untuk apa? Dibunuh. Ya, di antaranya adalah 2 binatang ini. Ya, di antaranya adalah 2 binatang ini, ular, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga tikus, kemudian gagak, ya, kemudian ular dan kalajengking. Ya, ini binatang-binatang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Dibunuh. Dan para ulama rahimahumullahu taala memahami bahwa binatang-binatang jenis yang seperti misalnya ular diperintahkan untuk dibunuh, ini secara mutlak. Tidak disebutkan dalam riwayat ular yang dibunuh adalah jenis ini, jenis itu, yang lainnya tidak dibunuh. Ini disebut mutlak. Disebut apa? Hadis mutlak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan beberapa ciri ular yang lebih dianjurkan untuk dibunuh. Bahkan beberapa jenis ular ini disebutkan dalam riwayat tusqitanil habla. 2 ular atau ular dengan jenis tertentu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingat
sifatnya. Tapi Nabi sebutkan beberapa jenis ular dengan sifat seperti ini lebih dianjurkan untuk dibunuh karena bisa menyebabkan keguguran seorang wanita yang hamil dan bisa menyebabkan atau bisa membutakan mata atau merusak pandangan mata. Jadi ini ular yang sangat berbahaya, lebih terkhusus kata Rasulullah, ular yang seperti ini hendaknya dibunuh kata Rasulullah. Tapi secara umum mutlak ya, semua ular diperintahkan untuk apa? Dibunuh. Allahumma kecuali kalau seandainya ular tersebut tiba-tiba ada di dalam rumah. Ya, karena ada riwayat yang melarang untuk dibunuh seketika tatkala kita melihat ular tersebut ada di dalam rumah dengan kondisi yang mungkin aneh. Ya. Contoh misalnya kalau ular tersebut dari luar masuk rumah, tentunya ini berbeda. Tapi tiba-tiba kita dapati ular tersebut ada di dalam rumah, maka Nabi SAW melarang untuk membunuhnya seketika. Nabi SAW katakan, beri peringatan terlebih dahulu, suruh ia keluar. Kalau seandainya ia tidak keluar, maka bunuhlah kata Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang jin itu apa istilahnya, menyerupakan diri atau menjelma, ya, menjelma menjadi seekor ular. Maka jangan sampai ya tatkala ia berada dalam rumah kiranya itu adalah jelmaan daripada jin tadi, tiba-tiba kita kita bunuh. Berdasarkan sebuah riwayat seorang sahabat yang dalam sebuah peperangan, ya, ia minta izin untuk pulang ke rumahnya. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk membawa senjata, karena dikhawatirkan nanti engkau dalam perjalanan pulang atau kembali ke pasukan tiba-tiba engkau disergap oleh musuh. Maka Nabi berikan kepadanya satu tombak, ya, untuk jaga-jaga. Tatkala ia sampai di rumahnya, di depan rumahnya, dia dapati istrinya berada di luar rumah dalam keadaan ya mungkin terlihat auratnya. Maka ia pun cemburu, ia pun marah. Kemudian dia hampir melukai istrinya. Dia marah pada istrinya. Ya, artinya seorang suami melihat istrinya di luar rumah. Dia tatkala ia tidak berada di rumah dalam kondisi tidak menutup aurat, ini membuat amarahnya naik, ya, emosinya naik. Maka dia hendak melukai istrinya karena emosi. Tapi sang istri mengatakan, jangan tergesa-gesa, lihat apa yang ada di dalam. Maka tatkala ia masuk, dapati dalam ada apa? Ada ular. Maka ia menombak ular tersebut, dan ular tersebut melawan, disebutkan dalam riwayat melawan, sehingga terjadi penyerangan ular tersebut terhadap sahabat ini, dan terjadilah apa namanya pergumulan, pertengkaran antara ular dan sahabat ini, sehingga kedua-duanya pun meninggal. Kedua-duanya mati. Ular yang mati, sahabat ini juga meninggal. Maka dari kejadian ini Nabi SAW peringatkan pada para sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, dan tentunya ini pelajaran bagi umatnya, bahwa kadang-kadang rumah-rumah itu ada didatangi oleh jin-jin yang menjelma menjadi apa? Menjadi ular. Karena jin itu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dengan izinnya untuk menjelma menjadi beberapa binatang, ya, seperti menjelma ular atau anjing dan sebagainya. Jadi bisa, ini kemudahan yang Allah berikan pada mereka. Bahkan ia bisa menjelma dalam bentuk-bentuk yang lainnya, ya, dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Padahal hakikat wujud aslinya itu tidak bisa ia tampakkan ke kita. Ia hanya menjelma. Baik. Dari kejadian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arah khusus kepada para sahabat dan kepada umat, bahwa tatkala didapati binatang ular ini berada di rumah, maka jangan segera jangan terburu-buru untuk membunuhnya, tapi berikan peringatan, suruh ia keluar. Kalau seandainya ia tidak mau, bunuh. Karena kalau seandainya ia juga tidak mau, sekalipun ia jin, berarti dia telah melampaui batas. Ia telah melampaui melampaui batas. Ia telah melanggar, karena itu adalah rumah kita, adalah tempat kita. Kita persilahkan dia keluar, namun dia tetap tidak keluar. Kalau memang itu adalah benar-benar jelmaan jin, maka ia sudah melampaui batas, berarti sudah dibolehkan dengan ketentuan syariat untuk
membunuhnya. Ini tentunya ular-ular yang kita sebut tadi tiba-tiba ada dalam rumah, tidak tahu masuknya dari mana, tiba-tiba ada di dalam lemari, ya, tiba-tiba ada di atas kasur, ya, sedang tidur nyenyak di atas kasur. Tentunya tidak boleh langsung dibunuh, kasih peringatan, silahkan keluar, ya. Bahkan disebutkan salasan, 3 kali kasih peringatan, ya. Sebagian menerjemahkannya 3 hari. 3 hari kelamaan, ya. Ya, 3 kali kasih peringatan, keluar, silahkan keluar, silahkan tinggalkan tempat ini, 3 kali kasih peringatan. Kalau tidak maka silahkan dibunuh. Ya, jadi membunuh jin itu juga hukumnya apa? Apa hukum bunuh jin? Boleh kita dengan semena-mena membunuh jin? Enggak boleh. Misalnya ada orang kerasukan, kita baca terus kita bunuh saja. Tidak boleh. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan tidak boleh semena-mena. Artinya tatkala kita meruqyah misalnya, dia keluar, ya sudah, suruh keluar saja. Ya. Ada sebagian bismillah Allahu Akbar, katanya digorok, ya. Sampai mati, ya. Tidak boleh, ya. Pertama, apakah itu benar bisa seperti itu, Allahu a'lam. Tapi intinya kita tidak boleh semena-mena membunuh bunuh jin. Maka Nabi SAW berikan peringatan tadi terkait dengan ular yang aneh berada dalam rumah. Nabi perintahkan kita memberi peringatan kepadanya 3 kali. Silahkan keluar, ya, kita beri kesempatan. Kemudian kita suruh nggak pergi juga, kita suruh pergi lagi. Tidak pergi juga, setelah kita kasih waktu kita suruh pergi lagi. Tatkala ketiga kalinya tidak boleh atau tidak mau pergi, maka diizinkan untuk membunuhnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini pengecualian, ya. Ini pengecualian yang berkaitan dengan membunuh, khususnya ular. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain berkata, "Uqtulul hayat." Bunuhlah ular. Sebagian mengatakan kalau dibunuh ini akan merusak ekosistem. Maka Allahu a'lam, kita perhatikan beberapa binatang yang diperintahkan syariat untuk membunuhnya. Ini memang binatang yang perkembangan atau perkembangannya itu sangat sangat tinggi. Kembang biaknya itu sangat tinggi. Sehingga bukan maknanya uqtulul hayat di sini artinya kita cari ular di mana dia berada sampai ke dalam lubangnya pun kita cari kemudian kita bunuh. Bukan ini maksudnya, ini kurang kerjaan kalau seperti ini. Tapi kalau kita dapati dan melihat ada ular, diperintahkan untuk dibunuh. Malah itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia mengikuti syariat ini, malah ini menjaga ekosistem, sehingga ia tidak berlebihan. Karena ular ini kembang biaknya, telurnya itu ada berapa satu induk? Ada yang ngitung. Banyak, ya. Seperti tikus misalnya diperintahkan untuk dibunuh, termasuk cicak misalnya. Cicak coba lihat kembang biaknya bagaimana. Ya, bahkan di tempat-tempat yang kita tidak menyangka dia bisa berkembang biak di situ. Coba lihat di di dalam. Iya, kita nggak tahu gimana dia masuknya, gimana dia bertelur di dalam. Ada telurnya di dalam. Jadi ini malah kalau kita perhatikan dengan seksama, ini malah tidak merusak ekosistem. Tidak merusak, malah ini menjaga, karena untuk mengurangi Nah, ini subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ya, bukan maksudnya kita cari, kita buru dia dimanapun dia berada, bukan itu maksudnya. Karena memang tidak mungkin Allah menciptakan satu binatang itu yang tidak mendatangkan manfaat. Pasti ada manfaatnya. Binatang apapun, sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah SWT itu pasti ada manfaatnya. Tapi untuk menjaga kestabilan daripada alam ini, Allah SWT menetapkan beberapa hal dan Dia Maha tahu atas segalanya. Ini ketetapan syariat. Ya, kita membaca hadis saja, ya. Ini adalah bimbingan syariat. Ya, ini adalah perintah dalam syariat kita yang mulia, yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Taib, dikecualikan tadi yang berada di mana? Di rumah ya. Dalam sebagai riwayat bahkan ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya di Madinah ini ada beberapa jin yang sudah masuk Islam. Ya, ada beberapa jin yang sudah masuk Islam. Jadi jangan tiba-tiba tatkala yang menjelma kita bunuh kiranya dia jin apa? Muslim. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang binatang yang kedua kalajengking. Ya, binatang yang kedua kalajengking. Ini juga binatang yang berbahaya. Ya, binatang yang berbahaya, apalagi kalajengking yang berkaitan dengan kalajengking di padang pasir ya. Karena bisanya sangat mematikan. Begitu juga ular tentunya, karena kadang orang menganggap tidak boleh dibunuh, dijaga dan sebagainya. Bermain-main dengan jenis ular tertentu akhirnya kena apa? Kena gigitannya dan tidak bisa diselamatkan. Ya, tidak bisa diselamatkan. Bahkan pernah kita dengar setelah digigit oleh ular peliharaan yang berbisa, ya, kemudian ditunggu, katanya ular tadi akan mengobati dengan sendirinya. Ini kan subhanallah, sudah di luar dari fitrah manusia. Dan takdir Allah SWT menetapkan bagi kita bahwa kita manusia itu memang tidak ingin dekat dengan apa? Dengan ular. Ini fitrah. Orang melihat ular tersebut, kecuali beberapa orang lah. Iya. Mayoritas atau seluruh manusia atau mayoritas manusia itu melihat ular itu ada perasaan apa? Geli. Kemudian ada perasaan takut. Karena memang ini ular memang membahayakan. Ya, binatang yang membahayakan, apalagi jenis-jenis ular tertentu. Ya seperti Nabi SAW sebutkan, saya lupa sifatnya. Nabi SAW katakan ular, khususnya ular yang sifatnya ini dan ada titik di sini dan sininya. Ya. Kemudian Nabi katakan karena ini ular bisa menyebabkan keguguran. Ya, jadi ini pandangan matanya saja bisa menyebabkan apa? Janin itu apa? Gugur dari kandungan ibunya dan bisa menyebabkan mata buta. Ini kan memang sangat membahayakan ini ular, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata berkaitan dengan salat, wal amal ala hadza inda ba'dhi ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Ini adalah hadis yang diamalkan oleh sebagian para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, dan pendapat untuk membunuh dua binatang ini sekalipun dalam salat adalah pendapat yang dikatakan Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, wa kariha ba'dul ahli ilmi qatl al-hayyati wal aqrabi fi shalah. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat dibenci atau sebagian ulama membenci membunuh dua binatang ini di dalam salat karena kaitannya dengan apa? Dengan salat. Ibrahim An-Nakhai berkata inna fi sholati la syughla. Salat itu memiliki kesibukan tersendiri, tidak boleh disibukkan dengan perkara-perkara di luar apa? Di luar salat. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan ya walaupun kita sholat melihat dua binatang ini tidak boleh dibunuh. Bukan binatang ini tidak boleh dibunuh, tapi kaitannya kita sedang apa? Sedang sholat. Allahumma kalau membahayakan tentunya berbeda. Ini misalnya kita sholat kita lihat dia lewat begitu, ya. Sebagian ulama mengatakan biarkan saja karena kita sedang sibuk dengan sholat, dengan gerakan dan bacaan sholat. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau lihat Nabi katakan bunuh. Walaupun tidak apa? Membahayakan kita saat itu. Tapi kalau lihat langsung bunuh. Artinya diperintahkan untuk dikejar ya. Dikejar, nampak mungkin ada benda, kita bunuh. Setelah bunuh kita kembali apa? Kita kembali ke salat kita. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab 176 ya. Bab 176 tentang sahu, abu-abu sahwi ya. Bab-bab yang berkaitan dengan lupa. Ya, bab-bab berkaitan dengan apa? Lupa. Kaitannya adalah dengan sujud apa? Sujud sahwi. Jadi ini semua berkaitan dengan masalah lupa yang terjadi pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau mensikapinya.
Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya as-sahwu atau lupa itu merupakan tabiat manusia. Lupa itu adalah tabiat manusia. Karenanya kalau seandainya kita lupa itu ya tidak perlu dirisaukan. Tapi kalau selalu lupa, sering lupa berlebihan, nah ini baru. Tapi kalau lupa maklum, bahkan kita mengatakan bahwa lupa itu merupakan sifat bawaan lahir kita dan itu merupakan karunia Allah. Kita bisa lupa. Coba kalau nggak bisa lupa, masa-masa sedih kita selalu ingat, gimana? Nggak enak hidup. Masa-masa dikhianati, ya, masa-masa ditolak, ingat terus, gimana aja? Ingat terus, menghantui hidup kita. Maka alhamdulillah Allah berikan kepada kita sifat apa? Lupa. Kejadian kemarin kita sudah lupa. Coba kalau kejadian kemarin kita nggak lupa, kejadian 2 hari yang lalu kita tidak lupa, kejadian seminggu, nggak ada yang lupa. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Makanya lupa ini adalah nikmat. Tapi kalau sudah berlebihan, maka itu azab. Sudah berlebihan. Khususnya lupa terkait dengan syariat. Nah ini bahaya. Ya. Jadi subhanallah, lupa adalah nikmat. Ya, tapi kalau sudah berlebihan maka jadi masalah dia. Ya, karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bab berkaitan dengan masalah lupa di dalam salat dan bagaimana mensikapinya berkaitan dengan sujud sahwi. Ya, sujud disebabkan lupa karena kita semua berusaha semaksimal mungkin agar ibadah salat kita ini diterima oleh Allah, diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Maka syaitan selalu menggoda, syaitan selalu berusaha untuk menjadikan salat kita adalah salat yang kurang, bahkan dia berusaha untuk tidak berpahala sama sekali. Karena alhamdulillah syariat menetapkan ya sikap apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim tatkala di dalam salatnya ia lupa. Dan subhanallah, sikap ini diambil bisa dipahami dari lupanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi beberapa kali lupa di dalam salat, kemudian beliau melakukan apa? Ini yang menjadi apa? Bimbingan kita bersama. Ya. Karenanya beliau itu benar-benar bisa menjadi panutan kita dalam segala kondisi dan keadaan. Ya. Karena beliau adalah manusia. Orang-orang musyrikin mengatakan, kenapa Allah SWT tidak mengutus utusan kepada kita dari malaikat? Kenapa bukan malaikat yang diturunkan untuk menyampaikan agama yang diturunkan oleh Allah SWT? Maka kalau seandainya malaikat yang menjadi sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir dahulu, orang-orang musyrikin dahulu, kalau malaikatlah menjadi utusan Allah, maka dipastikan tidak bisa kita tiru, tidak bisa kita jadikan sebagai suri tauladan kalau malaikat yang diutus oleh Allah menjadi nabinya dan rasulnya. Malaikat enggak makan, malaikat enggak minum, malaikat enggak nikah, bagaimana kita bisa mencontohnya? Malaikat tidak punya nafsu, bagaimana kita bisa mencontohnya? Makhluk yang tidak pernah melakukan apa? Maksiat, makhluk yang tidak butuh apapun dari kehidupan dunia. Tapi alhamdulillah, jenis nabi dan rasul yang diutus oleh Allah adalah jenis daripada manusia. Yang kita bisa menjadikan suri tauladan beliau tatkala beliau berperang, tatkala beliau sakit. Ya coba kalau malaikat nggak pernah sakit, bagaimana bimbingan syariat kalau seorang itu apa? Sakit. Ya. Bagaimana bimbingan syariat kalau misalnya terjadi marah, kalau tersenyum, kalau tertawa, kalau sedang lapar bagaimana, kalau sedang kenyang bagaimana? Nabi SAW bisa dijadikan sebagai suri tauladan kita dalam semua kondisi dan keadaan. Kalau beliau makan, beliau baca bismillah. Kalau malaikat, ya nggak ada makan, ya nggak ada lah panduan untuk makan. Setelah beliau selesai makan, Nabi kita yang mulia SAW mengucapkan puji dan syukur kepada siapa? Kepada Allah SWT. Tatkala beliau nikah, beliau punya anak, beliau punya istri, beliau punya teman, beliau kadang marah, ya. Apa panduan dan bimbingan itu? Maka alhamdulillah,
Allah SWT turunkan kepada kita, utus kepada kita seorang nabi dari jenis manusia. Kalau bukan dari jenis manusia, maka tidak bisa kita mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi karena beliau manusia, beliau membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan layaknya seorang manusia, maka akhirnya kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Maka terkait dengan masalah lupa dalam sholat, itu terjadi beberapa kali pada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW melakukan tindakan tertentu dalam sholatnya, yang itu kita jadikan sebagai acuan kalau kita mengalami hal yang serupa. Kalau kita mengalami yang serupa sebagaimana dialami oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama 176, bab ma jaa fi sajdatai as-sahwi qabla taslim. Bab apa-apa yang telah datang dua sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi sebagaimana pernah kita jelaskan, sujud sahwi itu dua kali sujud, bukan satu kali ya, dua kali sujud. Dua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kemudian beliau membawakan hadis nomor 391 dari seorang bernama Abdullah ibnu Buhainah al-Asadi. Abdullah ibnu Buhainah al-Asadi, halifi Bani Abdul Muttalib. Beliau adalah orang yang bersekutu atau mengikat perjanjian dengan Bani Abdul Muttalib. Ya, beliau bukan dari Bani Hashim atau bukan dari orang Quraisy, tapi mengikat perjanjian dengan Bani Abdul Muttalib. Beliau berkata, Abdullah bin Buhainah al-Asadi berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla yusallim wa sajadahuma an-nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Beliau berkata, sungguh Nabi SAW pernah berdiri di dalam salat zuhur wa alaihi julus. Berdiri di salat zuhur yang waktu itu beliau seharusnya duduk. Yani maksudnya beliau tidak duduk tasyahud pertama. Beliau tidak duduk tasyahud pertama. Jadi ada keharusan untuk duduk di tasyahud yang pertama, tapi beliau tidak apa? Tidak duduk. Jadi di rakaat kedua, seharusnya sebelum rakaat ketiga dilanjutkan sholat zuhur, beliau harus duduk apa? Tahiyat pertama atau tasyahud. Ya. Tapi beliau tidak duduk. Falamma atamma, tatkala beliau menyempurnakan salatnya, artinya sudah selesai salat zuhur 4 rakaat, sajada sajdatain, maka beliau mengerjakan sujud dua kali sujud. Yukabbiru fi kulli sajdah, di mana beliau bertakbir setiap kali sujud. Wa huwa jalis. Ya, beliau kala itu dalam kondisi apa? Duduk. Jadi setelah tasyahud yang kedua selesai, ya, maka beliau takbir lagi sujud. Kemudian bangkit takbir, kemudian takbir lagi sujud, kemudian bangkit. Beliau mengatakan qabla yusallim. Ini beliau lakukan sebelum apa? Sebelum salam. Dan yang di belakang, yakni makmum, sajadahuman nasu ma'ah. Para sahabat yang sholat di belakang Nabi ikut apa? Sujud. Maka nama nasiya minal julus. Dua sujud ini fungsinya adalah menutupi apa yang terlupakan dari duduk tasyahud pertama. Ini ya para ikhwah, bahwa beliau mengerjakan sujud sahwi sebelum apa? Sebelum salam. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 391 juga beliau bawakan perkataan yang lainnya, ya, sungguhnya Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Sa'ib al-Qari kana yasjudani sajdatai sahwi qabla taslim. Ya, Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Sa'ib, mereka berdua mengerjakan dua sujud sahwi sebelum salam. Kemudian, ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, ya, Al-Imam Tirmidzi berkata setelah menyebutkan beberapa
perkataan seperti beliau mengatakan wal amal ala hadza inda ba'dhi ahli ilm wa huwa qaulu Syafi'i yara sajdatai sahwi kullihi qabla salam. Hadis Abdullah bin Buhainah ini jadikan sebagai landasan oleh sebagian para ulama. Di antaranya ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, di mana sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam salat kita seperti lupa atau dan yang lainnya, maka sujud sahwinya itu semuanya adalah sebelum salam. Wa yaqul, Imam Syafi'i bahkan berkata, hadzan nasikhu li ghairi min al-hadits. Hadis Abdullah bin Buhainah ini adalah hadis yang menghapus semua hadis yang menceritakan sujud sahwi ada setelah salam. Jadi semua sujud sahwi sebelum salam. Beliau mengatakan wa yadhkur anna akhir fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ala hadza. Ini adalah praktek sujud sahwi terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada riwayat kata beliau yang menyebutkan sujudnya setelah salam itu dihapus dengan riwayat ini. Ini adalah hadis terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah tentang sujud sahwi. Semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ini pendapat sebagian para ulama, di antaranya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengatakan wakhtalafa, sebenarnya di sini ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan dua sujud sahwi tersebut kapan dilakukan. Sebagian berpendapat fara'a ba'dhum ayyasjudahuma ba'da salam. Ada sebagian berpendapat dilakukan setelah apa? Salam. Jadi kelompok yang kedua dari ulama mengatakan semua sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Tapi Imam Syafi'i mengatakan semua sujud sahwi sebelum salam. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan ada pendapat yang ketiga. Sebutkan Imam Tirmidzi, ada pendapat yang ketiga. Wa qala ba'dhum, sebagian merincinya, idza kanat ziyadatan fi shalah fa ba'da salam. Kalau yang terjadi adalah tambahan gerakan atau ucapan di dalam salat, maka sujudnya setelah salam. Kalau pengurangan yang terjadi, maka sujudnya sebelum salam. Kalau penambahan sebelum salam, kalau pengurangan sebelum salam. Ya. Contoh misalnya tasyahudnya, tasyahud pertamanya tidak dikerjakan karena lupa. Dari rakaat kedua langsung berdiri rakaat ketiga. Berarti tasyahud tidak dikerjakan. Berarti di sini apa? Kurang, maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau seandainya penambahan, contoh penambahan apa? Rakaatnya 4 rakaat dia buat berapa? 5. Tahunya setelah salam. 5 tadi. Maka sujudnya ini apa? Setelah salam. Atau diingatkan atau teringat sebelum dia salam, dia teringat ini kayak sepertinya sudah 5. Salah saya, maka dia salam, selesai, dia tutup salatnya dengan salam, kemudian apa? Sujud sahwi. Atau sujud tasyahud, beliau tasyahud, seharusnya kan tasyahud, tapi beliau langsung berdiri. Kadang-kadang ada setelah berdiri dia turun lagi. Ini menambah atau kurang jadinya? Hah? Dia tasyahud, seharusnya tasyahud dari sujud yang kedua. Kemudian dia bangkit, dia berdiri, udah tegak. Tapi mungkin karena nggak tahu, diingatkan subhanallah, dia turun. Kan seharusnya tidak boleh apa? Tapi dia turun, dia balik lagi tasyahud. Ini menambah atau kurang? Menambah ya, menambah berdiri sebelum waktunya. Tasyahud kan dia dilakukan, maka di sini sebagian ulama merincinya sujudnya setelah salam. Ya, sujudnya setelah salam. Jadi ini perincian sebagian para ulama. Kalau penambahan setelah salam, kalau pengurangan sebelum salam. Tapi sebagian ulama mengatakan semuanya sebelum salam atau semuanya setelah salam. Jadi ada 3 apa? Ada 3 pendapat. Ya. Pendapat yang merincikan ini, beliau mengatakan
diambil dari kejadian yang terjadi pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kadang-kadang dalam riwayat beliau sebelum salam, kadang-kadang setelah salam. Setelah dilihat oleh para ulama, kiranya memang ada perbedaan. Kalau penambahan beliau sujudnya setelah salam, kalau pengurangan beliau sujudnya sebelum salam. Tapi intinya ya sujud. Jangan tidak apa? Tidak sujud untuk menutupi kekurangan apa? Salat kita. Taib, kemudian bab 177, babu majaa fi sajdatis sahwi ba'da salam wal kalam. Dua sujud sahwi dilakukan setelah salam bahkan setelah berbicara. Beliau bawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra khamsan. Beliau mengerjakan salat zuhur 5 rakaat. Ya, manusia lupa, dan lupanya Nabi rahmat. Alhamdulillah beliau lupa di sini. Kalau tidak lupa beliau di sini, tidak bisa kita jadikan apa? Contoh, panduan kalau kita mengalami hal yang seperti ini. Beliau kata Abdullah bin Mas'ud pernah mengerjakan salat zuhur 5 rakaat. Ini mengimami ya. Faqila lahu azida fi shalah am nasita? Ya Rasulullah, apakah jumlah rakaat salat ditambah atau engkau lupa? Ini ada para sahabat, karena saat beliau adalah nabi, saat itu syariat masih apa? Masih turun kepada beliau. Jadi memang bisa saja salat zuhur yang tadinya 4 rakaat bisa saja dirubah, yang para sahabat tidak apa? Tidak tahu, menjadi berapa? 5 rakaat. Maka ada mereka bertanya, azida fi shalah am nasita? Ya Rasulullah, apakah salat memang ditambah jumlah rakaatnya atau engkau lupa? Karenanya disebutkan dalam sebagian riwayat, tatkala beliau mengerjakan salat 5 rakaat tersebut, tidak ada seorang sahabat pun yang menegurnya, mengatakan subhanallah, karena mereka khawatir jangan-jangan memang berapa? 5. Kalau sekarang misalnya guru besar atau tuan guru atau ustadz besar salat subuh 4 rakaat, berani antum negur nih? Hah? Nggak berani, karena mungkin berubah syariat gitu. Hah? Hah? Tegur, karena pasti itu memang apa? Salah. Makanya ini sebuah pelajaran para ikhwah. Saat ini syariat itu tidak mungkin berubah lagi. Jadi jangan sampai ustadz besar melakukan sebuah kesalahan, kamu mengatakan mungkin di mata kita kesalahan, tapi ustadz tadi bukan kesalahan. Hah? Bahkan dengan kita melihat guru kita melakukan kesalahan tersebut, tingkat kita dengan dia, tingkatan iman kita atau makom kita dengan dia berbeda. Kalau kita melakukan seperti itu dosa, tapi kalau dia sudah, ini zindiq. Orang yang berkeyakinan seperti ini bahwa pada kondisi, pada derajat, tingkatan tertentu seorang itu boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dalam syariat, boleh meninggalkan sesuatu yang tidak boleh tinggalkan dalam syariat. Ini adalah pemahaman yang tidak benar. Salat 5 waktu wajib itu kan kalau makomnya masih seperti ini. Tapi kalau makomnya sudah di atas, iling saja. Nah, dalil pakai ayat Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Ya kalau sudah ingat berarti tak perlu salat lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini usul dalam agama yang harus kita perhatikan. Tidak ada lagi perubahan syariat setelah wafatnya siapa? Rasulullah. Yang haram adalah haram, yang halal adalah halal, yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Nggak ada perubahan. Jadi jangan sampai ustadz tadi mengerjakan sholat subuh 4 rakaat, nggak ada yang mengatakan subhanallah. Jangan-jangan sudah ada perubahan syariat. Ya, yang dilakukan para sahabat. Karena ini disinggung oleh para ulama. Setelah zamannya Rasulullah, sikap para sahabat ini tidak boleh kita contoh lagi. Maksudnya apa? Tidak menegur orang yang melakukan apa? Salah. Tidak mengingatkan orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Tapi di zaman tatkala syariat masih turun, masih mungkin dirubah oleh Allah SWT, Nabi salat zuhur yang seharusnya 4 rakaat menjadi 5 tidak ditegur oleh sahabat. Bahkan mereka bertanyanya dengan adab azida fi shalah am nasita.
apakah memang salat sudah ditambah ataukah engkau lupa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tidak ada. Berarti bisa kami pastikan bahwa Anda lupa. Tidak ada penambahan. Maka para sahabat mengatakan, bisa kami pastikan berarti Anda lupa tadi. Bukan sahabat di belakang Nabi SAW itu tidak tahu beliau mengerjakan salat 5 rakaat. Jadi seharusnya tasyahud terakhir beliau naik lagi. Ya. Maka Nabi SAW dalam sebagai riwayat bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh sahabat ini? Karena waktu itu Nabi setelah sholat beliau langsung ke belakang, beliau duduk, ya, dengan menjalin jari jemari beliau seperti memikirkan sesuatu, ya. Maka ada seorang yang memberanikan bertanya kepada Rasulullah, apakah sholat ditambah ya Rasulullah atau bagaimana? Maka Nabi mengatakan tidak ada penambahan. Maka sahabat ini mengatakan, berarti engkau sudah lupa tadi ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, benarkah yang dikatakan oleh beliau? Benar. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau kembali lagi ke tempat salatnya, fasajada sajadataini ba'dama salam. Ya, beliau melakukan 2 kali sujud setelah salam. Ini sujudnya berarti setelah setelah salam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian hadis 393 dari Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'dal kalam. Nabi mengerjakan 2 sujud sahwi setelah berbicara, karena ada komunikasi, ada bicara. Ada ditanya, beliau menjawab, kemudian beliau bertanya lagi pada para sahabat. Sahabat menegaskan benarnya yang dikatakan oleh sahabat yang mulia tersebut. Maka akhirnya Nabi mengerjakan 2 kali sujud sahwi. Ini setelah salam dan setelah berbicara, ya. Kemudian riwayat 394, ya. Abu Hurairah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajadahuma ba'da salam." Nabi mengerjakan sujud setelah salam. Ya, jadi bukan satu riwayat yang mengisyaratkan Nabi mengerjakan sujud sahwi setelah setelah salam. Kemudian beliau berkata, "Wal amal ala hadza inda ba'dhi ahli ilm." Ini adalah hadis yang dijadikan sebagai landasan amal oleh sebagian para ulama. "Idza shalla ar-rajulu adh-dhuhra khamsan fa salatuhu jaizah." Kalau orang mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat, sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Wasajada sajadatai sahu. Kemudian dia mengerjakan 2 kali sujud sahu. Wa illam yajlis fir rabi'ah. Sekalipun ia tidak duduk tasyahud di rakaat ke-4. Kita pahami para ikhwah bahwa tasyahud yang kedua itu rukun salat, ya kan? Ini sudah pernah kita jelaskan. Tasyahud pertama hukumnya wajib salat. Tasyahud kedua, ya maksudnya kalau salat itu memiliki 2 tasyahud, atau tasyahud terakhir bahasa kita. Tasyahud terakhir itu rukun salat. Kita sudah jelaskan perbedaan antara wajib dengan rukun. Wajib itu kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Dengan sengaja sholatnya batal. Kalau tidak dengan sengaja karena lupa dia tinggalkan, maka sholatnya sah dan ditutupi dengan sahwi. Rukun berbeda. Rukun itu kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja karena lupa, maka sholat tadi tetap batal. Maka tidak bisa dilewatkan, dia harus dikerjakan. Contoh misalnya sujud itu kan rukun sholat. Kita masih sekali sujud misalnya, masih sekali sujud, kemudian teringat kita harus balik sujud. Tidak boleh kita lanjutkan kemudian kita tutup dengan sahwi. Ini tidak boleh. Berbeda dengan wajib, seperti tasyahud pertama tadi. Kalau kita sudah berdiri, lanjutkan saja. Nanti tutup dengan sujud sahwi. Karena tasyahud pertama hukumnya wajib sholat. Baik, sekarang tasyahud yang terakhir atau tasyahud kedua dalam sholat zuhur tidak dikerjakan pada tempatnya di rakaat keempat, malah dilakukan Nabi di rakaat kelima. Berarti tasyahudnya di rukun sholat itu tidak dikerjakan pada tempatnya, dikerjakan di luar tempatnya. Sebagian ulama berpendapat
salatnya tidak sah. Karena tasyahudnya tidak dikerjakan di tempatnya, yakni rakaat keempat. Namun Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, pendapat mayoritas para ulama ini yang benar. Sesuai dengan riwayat ini. Riwayat ini sangat jelas kata Imam Nawawi. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau salat 5 rakaat. Di rakaat keempat beliau tidak duduk apa? Tasyahud. Lanjut rakaat kelima, kemudian beliau tasyahud di rakaat kelima dan salam, dan tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang salat atau mengulang rakaat terakhir. Karenanya walaupun ada sebagian ulama berpendapat, ya, bahwa idza shalla dzuhra khamsan, apabila seorang mengerjakan salat zuhur 5 rakaat walam yaqud fi rabi'ah, dan dia tidak duduk tasyahud di rakaat yang keempat, miqdar tasyahud sewaktu atau sebatas melakukan duduk tasyahud, fasadat salatuhu. Ada sebagian para ulama berpendapat salatnya rusak, tapi ini pendapat ditolak kata Imam Nawawi. Yang benar adalah pendapat mayoritas para ulama, perkataan Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, bahwa salatnya tetap sah. Ya, salatnya tetap sah. Karena riwayat Abdullah bin Mas'ud ini sangat jelas, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 178, hadis Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis nomor 395, bab 178 berkaitan dengan tasyahud di sujud sahwi. Beliau, para ulama mengatakan hadis ini sahih, tapi sebutan tasyahud dalam riwayat syadz. Syadz itu adalah hadis yang sahih, cacat, maksudnya hadis cacat, tapi dia riwayatnya sahih tapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Jadi hadisnya riwayatnya sahih tapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Jadi disebut syadz, hadis yang memiliki cacat. Di dalam hadis ini disebutkan dari Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, mengimami mereka, kemudian Nabi lupa, fasajada sajadatain, beliau mengerjakan dua kali sujud, summa tasyahada, kemudian di sujud yang kedua, berarti sujud sahwi 2 kali, sujud, takbir, duduk, kemudian sujud, kemudian duduk, beliau di situ tasyahud kembali, baru kemudian salam. Berarti sujud sahwi itu ada apanya? Tasyahudnya dalam riwayat ini, tapi kata tasyahud ini syadz. Syadz itu ya artinya lemah, hadis lemah, karena riwayat adanya tasyahud ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak yang tidak menyebutkan apa? Sahud. Jadi sujud sahwi tidak memiliki tasyahud, ya. Sujud sahwi tidak memiliki tasyahud. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya Al-Imam At-Tirmidzi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang tasyahud. Adakah tasyahud dalam 2 sujud sahwi? Mereka berkata, ya tasyahadu fihi ma yusallim. Ya, ada tasyahud. Jadi sujudnya 2 kali, di akhir tasyahud, kemudian salam. Berarti kalau sujudnya setelah salam harus ada salam, ya, ingat, harus salam lagi. Jadi salam salat, kemudian sujud 2 kali, kemudian apa? Salam. Yang jadi perbedaan, apakah ada tasyahud lagi atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan apa? Ada tasyahud. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan laisa fihi tasyahudun wa taslim. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak ada tasyahud dan bahkan tidak ada salam. Tidak ada tasyahud, tidak ada apa? Salam. Tapi sebagian berpendapat, dan pendapat yang paling sahih, salam dilakukan dan tidak ada apa? Tasyahud. Ya, salam dilakukan dan tidak ada tasyahud. Jadi sujud 2 kali, kemudian langsung apa? Langsung salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena Imam Nawawi berkata, as-sahih min madhabina, yang sahih dari madhab kita, madhab Syafi'i, annahu yusallim wa la yatashahhad. Salam ya ada, tapi tasyahud tidak ada. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan, masih ada beberapa hadis berkaitan dengan sahwu, ya, berkaitan dengan lupa, sebelum nanti beliau masuk di bab 181 berkaitan dengan salat dengan memakai sandal, ya. Salat dengan memakai sandal. Kemudian 182 juga berkaitan dengan kunut di salat subuh, ya. Babu ma jaa fil kunut fi salatil fajr. Ya, kunut di dalam salat subuh, ya. Akan beliau bawakan insyaallah nanti di hadis nomor 401 bab 182. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Setelahnya mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan kita persilakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Fadhal. Iya. Saya pernah mendengar dari kajian, bukankah kalau kita sholat pagi kita sujud mata kita ke arah sujud, ke tempat sujud. Terus pernah saya lihat di antara teman kita, dia sengaja dia pampangkan Al-Quran di sebelah kanan itu, dia jadi imam. Tapi sengaja dibukakan Al-Quran itu untuk membaca. Ketika dia jadi imam, kemungkinan besar dia tidak hafal dengan bacaan surat tadi. Lalu setelah itu, setelah Fatihah, dia berpaling ke kanan Ustaz melihat itu. Sementara tuntunan kita kan untuk melihat ke tempat sujud kita gitu. Ini gimana Ustaz? Sementara Al-Quran tadi sudah dibukakan di sebelah kanan dia gitu. Ini bagaimana gitu? Baik. Pembahasan berkaitan dengan di mana kita mengarahkan pandangan kita di dalam salat. Sepakat para ulama mustahab. Mustahab itu artinya sangat dianjurkan atau disunnahkan. Pandangan salat itu diarahkan ke tempat sujud, ini mustahab. Dan kata mustahab di sini perlu diperhatikan. Mustahab itu kan hukum yang tidak sampai wajib. Hukum yang tidak sampai apa? Tidak sampai wajib. Artinya kalau seandainya ada kebutuhan tertentu, ya, maka tentunya tatkala dia tidak melakukan ini, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak melakukan ini, dia tidak berdosa. Karena memang tuntutan khusyuk dalam salat itu adalah melihat ke bawah, melihat ke tempat apa? Ke tempat sujud. Tapi ini mustahab. Ini mustahab. Kalau yang ditanyakan dia melihat misalnya ke mana? Ke mushaf. Ini mungkin salat malam. Ya, ini butuh kadang-kadang orang tidak hafal apa? Tidak hafal surat banyak, tidak hafal ayat banyak, maka dia sholat dengan melihat ke mushaf. Maka ini saat itu dibutuhkan. Ya, karena dia ingin sholat panjang, ya, ingin mungkin mengkhatamkan Quran dalam sholat, maka dia sholat dengan melihat apa? Mushaf. Dan ini tidak ada masalah, dan ini ada athar ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memerintahkan maulanya untuk mengimami beliau dalam salat, dan diperintahkan yang maulanya ini laki-laki untuk salat mengimaminya dengan melihat apa? Mushaf. Ya, dengan melihat mushaf. Tapi kalau seandainya tidak ada kebutuhan yang lain, tidak ada kebutuhan seperti ini, maka khusyuk itu erat kaitannya dengan mengarahkan pandangan kemana? Ini menunjukkan tenang, kita tidak melihat ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Tapi kalau dibutuhkan ya seperti melihat mushaf tadi, atau mungkin dibutuhkan tiba-tiba ada sesuatu yang kita curiga dengannya, boleh kita menoleh. Boleh kita menoleh, boleh kita
melihat apa yang terjadi. Ya, seperti seorang sahabat yang tatkala salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya sujudnya terlalu apa? Terlalu lama. Ini apa yang terjadi? Maka beliau bangkit, beliau lihat Rasulullah. Kiranya di atas pundak Nabi, di atas punggung Nabi ada cucunya. Ya, beliau lihat. Ini kondisi tertentu. Tapi tatkala tidak ada kebutuhan-kebutuhan, maka arahkan pandangan kita kemana? Ke tempat sujud. Ya, kalau dibutuhkan ya boleh, dibutuhkan boleh. Karena hukum mengarahkan pandangan ke tempat sujud ini mustahab. Ya, wallahu taala alam. Jadi kalau untuk salat malam boleh Pak kita baca pakai apa? Mushaf. Lalu Ustaz, kalau mushafnya di handphone itu gimana? Hukum asalnya tidak ada masalah, tapi dinonaktifkan. Ya, paketnya itu dimatikan. Entar kalau kita baca tiba-tiba masuk WhatsApp misalnya. Dari siapa ini? Gitu jadi terganggu, khusyuknya buyar dia. Dan kalau seandainya itu di banyak orang, di depan orang, ya bagusnya jangan, karena nanti jadi fitnah. Masa Ustadz sholat main handphone? Padahal dia sedang baca, karena di sini ada program apa? Quran. Tapi saran saya dinonaktifkan, ya, karena pesan-pesan itu tatkala masuk kita sedang baca itu kan pasti terganggu, ya pasti terganggu. Apalagi dari orang yang pesannya udah kita tunggu 2 bulan lalu, pas masuk pula, ya kan, pasti terganggu. Ya, masa terganggu Ustaz? Ya, sama-sama manusia kita, tahu kita, ya, sama-sama paham lah kita di situ. Ya, makanya dinonaktifkan, mode apa? Terbang ya. Selesai. Udah, baca silakan. Tapi kalau ada mushaf silakan baca pakai apa? Pakai mushaf, baca pakai mushaf. Ini kalau dibutuhkan wallahu taala alam. Nah. Silakan. Misalnya. Ya, itu ada nanti pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi jangan absen ya. 107 bab 179 yusalli fayashuk fi ziyadah wan nuqsan. Dia ragu nambah atau ngurang. Nah. Bacaannya untuk bertanya pembahasannya akan datang. Nah, ini bocor lah banyak pembahasannya. Dan antum nggak semangat lagi datang besok. Nah, kita tunda saja pembahasan pertemuan akan datang ya insyaallah taala. Ya Pak. Pada saat tasawuf awal, ya. Dia tidak duduk tasawuf. Kemudian pada rakaat ketiga dia tutup tasawuf tadi. Jadi tasawuf awal. Kemudian dia tambah lagi 2. Hancur ini Pak. Hancur. Nggak bisa. Jangan. Jadi udah berantakan sholatnya ini. Ya, di rakaat kedua seharusnya tasyahud, dia tidak tasyahud karena lupa. Kemudian dia ganti di ketiga. Wah, iya kan? Tasyahud 2. Hah? Dianggap yang rakaat ketiga itu tasyahud 2. Oh iya, makanya saya sebutkan ini hancur sholatnya. Ya, berantakan jadinya. Syariat telah menetapkan tasyahud pertama kalau memang lupa, yang benar menutupinya bukan dengan melakukan tasyahud di rakaat ketiga. Yang benar sujud sahwi, ya, ini ketetapan syariat. Jadi jangan tasyahud pertama karena lupa, dia tasyahud pertama di rakaat ketiga. Ini sudah apa namanya? Sudah mengurangi dan menambah ini. Mengurangi dan menambah. Ya. Jadi yang benar itu sikapnya adalah lewatkan saja karena memang lupa. Tutup dengan sujud sahwi. Tutup dengan sujud sahwi berarti kekurangan tasyahud tadi menjadi kembali lagi sempurna baginya tatkala dia sujud apa? Sahwi. Akhirnya syaitan merasa kesal dia. Tadi saya berhasil menggoda dia sehingga sholatnya kurang, ya ini tidak tasyahud pertama, gara-gara sujud sahwi sempurna sholatnya. Itu cara yang benar Pak.
cara yang benar. Makanya fikih salat ini memang harus dipelajari, karena memang yang namanya lupa itu pasti akan terjadi pada siapapun, sehingga dia tahu bahwa tatkala nanti terjadi sesuatu dalam salat apa yang mesti dia lakukan. Ya, wallahu taala alam. Jadi tidak benar menggantikan tasyahud pertama di rakaat ketiga. Tidak benar, tapi yang benar adalah tutupi dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Nah. Fadhal. Bagaimana memaknai surat Al-Qur'an yang ketika dibacakan itu para sahabat itu menangis, 30 sahabat bersatu menangis. Yang berarti dia Faidah sholat salah. Apa makna sebetulnya? Gimana? Faidah sholat salah itu. Oh, ini ada dua pertanyaan. Idza qamu ila salati qamu kusala, dengan yang pertama tadi. Ketika bagaimana memahaminya ketika dibacakan itu para sahabat 30 besar itu menangis gitu kan. Baik. Makna kusalanya. Kusala tadi tidak ada kaitan dengan nangis kan? Menangis itu ada hubungannya katanya. Oh, baik. Karena diartikan kusala itu munafik. Baik. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifat orang-orang yang beriman, salah satu di antara sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Jadi tatkala ayat Al-Qur'an dia baca atau ayat Al-Qur'an dibacakan kepadanya, maka muncul rasa takut di mana? Di hati mereka. Dan ini sifat para ikhwah adalah sifat yang Allah SWT memuji dengannya orang yang beriman. Ada pengaruh di hatinya tatkala dia membaca atau mendengar Al-Quran dibaca. Dan biasanya rasa takut ini menimbulkan apa? Tangisan. Khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman. Karenanya sering kita sampaikan bahwa wajilat qulubuhum ini berkaitan dengan ayat-ayat tertentu. Dengan ayat-ayat apa? Tertentu. Karenanya kita lihat ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala dibacakan, beliau minta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala untuk membacakan apa? Al-Qur'an kepadanya. Kemudian Iqra alayya, bacakan kepadaku. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Apakah pantas saya membacakan Al-Quran di hadapan anda, sedangkan Al-Quran itu turun dari Allah kepada anda? Maka Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Saya senang mendengar bacaan Quran dari selain aku. Artinya saya senang mendengar bacaan Quran orang lain. Maka saya bacakan kepada beliau surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca dari ayat pertama, kedua, ketiga, terus dibacakan. Nabi menyimak. Kemudian sampailah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ini ayat ke-41. Jadi dari ayat pertama dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, pertama, kedua, ketiga, keempat, 15, 20 sampai 30, 40, 41 ayatnya berbunyi berkaitan dengan beliau di hari kiamat nanti. Apa ayatnya? Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu semua untuk umat.
Ayat berkaitan dengan beliau, bagaimana kondisi beliau, kondisi umat beliau nanti di hari kiamat. Kala itu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Maka Abdul Mas'ud melihat ke beliau, kiranya beliau meneteskan air mata. Beliau meneteskan apa? Air mata. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa orang yang muncul di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ayat dibacakan, ini biasanya berkaitan dengan yang dia paham tentang ayat tersebut. Bukan seketika dibaca tiba-tiba apa? Nangis. Dia tidak tahu apa maksud ayat tersebut. Ini yang sering saya katakan, motivasi nangis, dorongan nangis itu biasanya sesuatu yang kita hayati. Makanya kemarin kita ceritakan, tatkala kita umroh, orang semua pada nangis. Kita tanya kepada teman-teman, kok nangis? Menangisi diri. Kenapa tidak bisa nangis? Orang bisa nangis karena dia paham ayat itu. Makanya jangan sampai salah. Jangan sampai tujuan kita hanya sekedar menangis kalau baca Al-Quran, didengar Al-Quran, tapi ayat yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid." Nangis di situ. Itu surah Al-Baqarah. Nangis di situ. Tapi tidak tepat nangis di situ. Kenapa? Artinya mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Ini arti ayat. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang wanita yang sedang haid. Itu mana ayat? Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kemudian Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Karenanya haid itu adalah suatu yang kotor. Jauhi wanita. Jadi jangan kau berhubungan dengan istrimu tatkala dia sedang apa? Sedang haid. Nangis pula. Ini ya kan? Bahaya. Makanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya muncul dari pemahaman kita terhadap ayat dibacakan. Al-Baqarah ayat pertama enggak ada nangis, padahal sudah banyak ancaman-ancaman di situ terkait dengan neraka. Tapi di ayat Baqarah wa yasalunaka al-mahid berhasil dia untuk mengeluarkan air matanya. Nangis. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nangis. Yang paham di belakang loh, kok di sini dia nangisnya? Kok di sini dia ngegasnya? Ya kan? Kemudian mungkin ayat juga dalam Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya ayat Baqarah juga. Wanita istri-istri kalian adalah ibarat ladang kalian. Maka silahkan bercocok tanam semau kalian. Nangis kan bahaya. Maka coba perhatikan ini. Ya, kita tidak kemudian mengatakan bahwa ini orang nangis baca Quran ini nggak betul. Enggak, benar, harus diusahakan itu. Tapi coba lihat Nabi SAW titik mana beliau menangis. Ini ayat 41 berkaitan dengan beliau dan umatnya nanti pada hari kiamat. Berkaitan dengan umat manusia pada hari kiamat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Hasbukal an. Cukup dilihat menetes air mata beliau. Berarti berkaitan dengan kondisi beliau. Karenanya para sahabat tatkala mereka menangis, ada ayat tertentu yang mereka menangis, itu mereka ulang-ulang ayat tersebut sampai pagi. Karena di situ mereka mendapatkan kebahagiaan, di situ mereka mendapatkan kehidupan. Ini berkaitan dengan nangis. Jadi ini juga ada fikihnya. Ada fikih. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa kadang-kadang yang lebih menyedihkan menurut catatan sebagian para ulama, tatkala kita sholat tarawih, waktu itu kita Masjidil Haram, ulama tadi mengomentari Masjidil Haram. Salat tarawih itu 1 juz di sana, nggak ada nangis sama sekali. Di situ disebutkan neraka nggak ada nangis, surga nggak ada nangis. Yang di posisi itu seharusnya apa? Menangis. Tapi tatkala kunut, imam mulai Allahumma hdina fi man hadait. Bahkan belum doa lagi, mulai imam Allahumma lakal hamdu kullu, sudah nangis luar biasa sampai mengeluarkan suara yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan di saat baca Quran tadi neraka surga nggak ada nangis. Ini imam mulai kunut, angkat tangan sudah pada apa? Nangis. Jadi motivasi nangis itu, dorongan nangis itu karena apa sebenarnya? Ini yang kita maksud. Ya, jadi menangis tatkala membaca Al-Quran, mendengar baca Al-Quran bagus. Tapi bahasanya bukan mutlak begitu.
Bukan mutlak. Sehingga kadang-kadang pada posisi ayat yang itu bahkan kita katakan tidak apa, bahkan guru kita dulu mengatakan bisa saja mungkin karena nangis karena teringat istrinya masih haid. Lama pula haidnya. Kan bisa saja nangis, sedih dia. Ya. Atau mungkin dia nangis dikarenakan tadi berantem dengan istrinya di rumah, teringat istrinya. Baik, makanya nangisnya itu karena takut kepada Allah, ayat yang dia dengar dia baca. Karenanya disebutkan dalam riwayat Nabi kita yang mulia SAW tatkala menyebutkan 7 orang yang akan dinaungi di padang mahsyar di hari tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi sebut rajulan dzakarallah khaliyan fafadhat aina. Tidak disebut baca Quran, tapi ingat Allah, imma dengan baca Quran atau mengingat tentang neraka sendirian. Dia menangis. Berarti latar belakang tangisnya karena apa? Takut kepada Allah. Ini yang dia baca Quran ada neraka, dia mengingat neraka Allah, dia nangis. Jadi bukan sekedar dengar Quran langsung nangis, dengan Quran langsung nangis. Tapi kalau motivasinya adalah dengan Quran langsung teringat kepada Allah, ini silakan saja. Tapi biasanya seorang itu teringat Allah tuh kalau dia paham ayat yang dia baca atau ayat dia dengar. Ya, ayat yang dibaca atau ayat yang dia dengar. Ini terkait dengan menangis. Kemudian saya menganggap bahwa pertanyaan kedua itu berbeda kaitannya dengan pertanyaan pertama, berkaitan dengan firman Allah tatkala Allah mensifati orang-orang munafik. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Ya, mereka hendak menipu Allah. Allah yang akan menipu mereka. Allah akan membalas tipuan mereka. Dan di antara sifat orang-orang munafik adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana mereka ya, apabila mereka berdiri untuk salat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan apa? Dengan malas. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang malas atau mungkin terpaksa mengerjakan sholat langsung dihukumi apa? Munafik? Baik. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, nyaris setiap kita merasakan, kecuali yang dirahmati oleh Allah, dalam melakukan ibadah kadang-kadang kita masih memaksakan apa? Diri kita. Masih mungkin apa namanya, tingkatan iman kita itu masih TK. Masih apa? TK. Jangankan sudah tingkatan kuliah, mungkin SD saja belum tamat. SD saja belum tamat. Jadi masih apa? Masih maksa. Contoh misalnya kalau seandainya misalnya dipilihkan antara sholat subuh atau tidak sholat subuh, lanjut tidur atau bangun sholat subuh, kita pilih yang mana? Pilih tidur, ya kan? Pilih tidur. Masih ada rasa apa? Apalagi kalau dengar pula kayaknya gerimis ya. Gerimis ya. Gerimis, ya kan? Dingin pula gitu. Aduh ya Allah, gimana ini? Gitu. Karenanya perlu untuk didudukkan sifat orang munafik ini yang tatkala disebut malas. Ini malasnya apa sebenarnya? Malas yang bagaimana? Karena ini bahasa Arab ini sebenarnya. Ya. Maka kalau kita kembali kepada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita rahimahullah dalam mentafsirkan ayat yang mulia ini, malas yang ada pada mereka adalah malas yang pangkalnya adalah kemunafikan.
Jadi kalau bisa tidak sholat, mereka tidak akan sholat, karena mereka tidak mengimani kewajiban sholat. Ini orang munafik. Ini orang munafik. Mereka tidak mengimani akan kewajiban apa? Sholat. Tapi kalau kita tetap paksakan diri kita, kenapa kamu paksa sholat? Bersusah-susah kita maksakan diri kita sholat, karena kita tahu sholat hukumnya apa? Wajib. Ini berbeda, dua kondisi yang berbeda. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Kenapa dua sholat ini mereka malas mengerjakannya, Isya dan subuh? Kenapa kok tidak sholat zuhur? Kenapa kok tidak sholat asar? Bahkan sebagian orang sekarang sholat asar yang paling berat, karena tanggung kerjanya, udah berkeringat pula. Kenapa nggak sholat? Keringatan Ustaz, belum mandi Ustaz. Yang berat bagi dia bahkan bukan sholat Isya dan subuh. Kenapa sholat Isya dan subuh? Karena memang dua sholat yang dikerjakan di kondisi cuaca masih gelap. Jadi mereka tidak meyakini kewajiban sholat, tapi khawatir diabsen oleh Rasulullah, terpaksalah mereka sholat. Karena setiap kali selesai sholat subuh, Nabi menghadap ke belakang kemudian mengatakan, fulan mana kok nggak hadir? Fulan mana kok nggak hadir? Kalau tidak ada absenan Rasulullah, nggak ada yang tahu, mereka nggak akan sholat. Ini maksudnya. Jadi malas itu latar belakangnya adalah karena tidak meyakini kewajiban apa? Sholat. Tapi orang yang beriman, makanya jangan sampai kita mengatakan, masih malas kamu? Ya saya masih munafik kamu. Oh Allahu Akbar. Masih munafik kamu. Ya kalau kamu mau beriman ya kalau kita sampai pada tingkat sholat itu sudah menjadi hal yang disenangi, disukai, alhamdulillah sampai pada tingkat itu yang dikatakan oleh Rasulullah, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kebahagiaan hatiku di dalam mengerjakan apa? Salat. Arih Nabi salat ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kita, bahagiakan kami dengan salat. Ini sudah waktunya Bilal, beri kebahagiaan kepada kami dengan salat. Artinya cepat kau kumandangkan apa? Adat. Ini tingkatan yang seperti ini mungkin berapa orang yang sampai di tingkatan ini? Kalau kebanyakan kita kualitas semangat itu masih apa tadi saya sampaikan? Masih TK, masih maksa. Tapi maksa diri itu karena kita latar belakangnya tahu sholat itu hukumnya apa? Wajib. Karena kita bukan munafik. Kita bukan apa? Munafik yang diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Karenanya Syekh As-Sathri tatkala beliau ditanya tentang, Syekh ini nasihati saya bagaimana saya baca Quran harus paksakan diri, sholat maksakan diri, saya melakukan ibadah itu harus memaksa diri saya. Kalau tidak saya paksa diri saya, artinya jiwa ini masih menolak. Kalau tidak dipaksa baca Quran, ya maunya nggak baca Quran. Kalau nggak dipaksa ngerjakan sholat, maunya tidak sholat. Bahkan datang bulan Ramadan, kalau nggak, ya Allah ini kalau nggak wajib aku nggak mau nih puasa. 1 bulan ya Allah. Tapi begitulah kondisi saya. Dia tanya kepada Syekh tadi. Maka saya mengatakan, beliau seingat ana mengatakan, absyir, berbahagia antum berbahagia. Karena orang yang melakukan ibadah karena sudah sesuai dengan keinginannya, dengan orang yang memaksakan diri untuk ibadah, yang memaksakan dirinya ini lebih berat dan ini pahalanya lebih besar. Ini beliau berbicara karena yang beliau hadapi adalah seorang muslim. Jadi memang kita, kualitas ibadah kita masih apa? Masih harus maksa. Tapi bukan berarti kalau nanti masih ada rasa malas, masih. Bangun subuh tadi pun saya paksa diri untuk bangun. Aduh, masih munafik antum. Tobat antum. Munafik antum masih. Ya, munafik antum. Bahaya ini para ikhwan. Ya, karena nifak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa? Nifak akbar ya. Nifak yang diceritakan oleh Allah adalah nifak besar.
Karena Syekh Sa'di mengatakan tatkala mentafsirkan ayat mulia ini, wa idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka berdiri mengerjakan salat maka mereka melakukannya dengan malas. Beliau mengatakan mereka berdiri mengerjakan ketaatan amal yang paling besar ini dengan malas. Mutathaqilina laha mutabarrimina min fi'liha. Mereka berat mengerjakannya dan merasa benci mengerjakannya. Jadi ada perasaan apalah salat ini. Kalau orang yang beriman kira-kira gimana? Yang muslim, misalnya bapak pergi ke masjid atau anak muda pergi masjid, kita katakan berat, tuh, ya berat, benci tuh dengan sholat subuh ini. Ya enggak lah, muslim saya kok, katanya. Saya bukan munafik. Jadi mutabar, ada kebencian dia dengan sholat tadi. Ini kalau bukan Muhammad akan mengabsen, nggak mau saya sholat ini. Ini orang munafik yang diceritakan oleh Allah SWT. Wal kasal la yakunu illa min faqdir raghbati min qulubihim. Dan malas dengan sifat seperti ini biasanya muncul dari hati yang kosong dari apa? Dari harapan yang besar bagi orang yang mengerjakan apa? Salat. Falaula anna qulubahum farighatun minar raghbati ila Allah. Kalau seandainya hati mereka tidak kosong dari harapan kepada Allah dan harapan apa di sisinya, artinya hati mereka ada meyakini salat subuh, salat 5 waktu itu adalah buah kewajiban dan orang yang mengerjakannya akan dapat pahala. Kalau itu ada di hati mereka, maka mereka pasti akan tidak malas mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Karena hati mereka adimatan lil iman. Hati mereka tidak ada iman. Ya, hati mereka tidak ada iman. Kalau hatinya ada iman, pasti malas dengan sifat ini akan mereka kesampingkan. Benci terhadap salat akan mereka kesampingkan. Tapi kita sebutkan tadi beda malas yang muncul dari orang munafik dan rasa malas yang muncul dari orang yang beriman, ini beda, ya. Jadi ini yang mungkin bisa dijelaskan sehingga jangan sampai kita salah apa? Salah memahami. Masih berat sholat subuh, munafik saya. Minimal nih, ngarahkan ke diri sendiri. Lama-lama kalau naik tingkatannya udah semangat kita sholat, udah nggak malas lagi, kita mulai tengok samping, masih malas dia, munafik dia berarti. Ya kan? Awalnya kita dulu. Ya, apakah dengan ini kita kemudian santai-santai saja ya, maklumlah malas-malas gini? Ya enggak. Kita berusaha untuk meningkatkan level apa? Iman kita. Sehingga ibadah tadi menjadi sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nanti, paling kita gemari. Ini kita berjuang untuk itu. Tapi jangan salah dalam memahami ayat, jangan salah memahami hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah yang dapat kita sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.